Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Masih semangat belajar kan? Ya. Hari ini di mata pelajaran Asas Teknik Kimia kita akan belajar mengenai neraca energi. Neraca energi untuk yang paling sederhana kita ambil contoh adalah pada proses evaporasi. Di sini saya memiliki sebuah kettle yang berisi air yang saya panaskan di atas kompor. Maka lama-kelamaan bahwa air tersebut akan menguap atau akan terjadi proses evaporasi. Yang perlu diperhatikan dalam proses evaporasi, larutannya atau air itu akan mengalami dua panas, yaitu panas sensibel dan panas laten. Apakah perbedaan antara panas sensibel dengan panas laten? Panas sensibel ini adalah panas yang dibutuhkan untuk merubah suatu zat dari T1, suhu T1 menjadi suhu T2 tanpa adanya perubahan fase. Sedangkan untuk panas laten itu adalah panas yang dibutuhkan untuk merubah suatu zat dari fase tertentu menjadi fase yang lainnya. Misalkan fase cair menjadi fase uap. Dalam panas laten tidak terjadi perubahan suhu. Ya, kemudian kita identifikasi untuk sumber panasnya. Sumber panasnya dalam proses evaporasi ini adalah panas yang dihasilkan dari pembakaran bahan-bahan bakar. Jadi setiap bahan bakar itu akan memiliki yang namanya adalah kalor bakar. Panas yang dihasilkan oleh bahan bakar merupakan hasil perkalian dari kalor bakar dengan massa bahan bakar yang terbakar. Ya, jadi kita telah mengidentifikasi adanya panas di dalam proses evaporasi. Ada tiga jenis panas. Panas yang pertama adalah panas hasil pembakaran dari bahan bakar. Panas yang kedua adalah panas sensibel. Dan yang ketiga adalah panas laten. Kemudian bagaimana kehubungan tiga panas tersebut? Dengan asumsi bahwa panas yang dihasilkan oleh bahan bakar sama dengan panas yang diterima oleh air, maka panas hasil pembakaran akan sama dengan panas sensibel ditambah dengan panas laten. Selanjutnya, untuk panas sensibel bisa dihitung dengan menggunakan rumus Q sama dengan M kali Cp dikalikan delta T, di mana M adalah massa dan Cp adalah kalor jenis, sedangkan delta T adalah perubahan suhu. Sedangkan panas latennya bisa dihitung dengan rumus yaitu massa dikalikan dengan kalor laten. Sehingga persamaan dari neraca energi evaporasi adalah massa bahan bakar dikali kalor bakar sama dengan MCP kali delta T ditambah dengan massa dikalikan dengan kalor laten. Ya, demikian pembelajaran hari ini. Untuk selanjutnya kita akan latihan soal mengenai neraca energi pada proses evaporasi. Kali ini kita akan membahas mengenai contoh soal pada neraca panas pada proses evaporasi. Berikut adalah contoh soalnya. Seorang siswa yang bermaksud memakatkan 1 kg larutan NaOH 5% menjadi larutan NaOH 10%. Larutan yang mula-mula bersuhu 25 derajat Celcius dipanaskan menggunakan pemanas berbahan bakar LPG, kemudian dipanaskan sampai suhu 107 derajat Celcius dan dipertahankan sampai tercapai konsentrasi yang diinginkan. Diketahui kalor jenis larutan adalah 1 kilokalori per kilogram derajat Celcius, sedangkan panas laten penguapan air pada suhu 107 derajat Celcius adalah 535 kilokalori per kilogram, dan kalor bakar LPG-nya adalah 2000 kilokalori per kilogram. Hitung berapa jumlah kilogram LPG yang dibutuhkan. Asumsinya panas masuk sama dengan panas keluar. Oke, yang pertama di sini yaitu pertama adalah suhu 25 dipanaskan sampai mencapai suhu 107 ya derajat Celcius, mohon maaf. Nah, ini adalah panas sensibel. Di sini adalah panas sensibelnya. Kemudian dari suhu 107 derajat Celcius dia tetap 107, tetapi terjadi perubahan fase.
terjadi penguapan. Jadi penguapannya terjadi di sini. Jadi antara 107 tetap ke 107 ya. Nah, yang ini adalah panas latennya. Ini yang perlu kita perhatikan pertama. Kemudian untuk menyelesaikan ini maka kita harus menghitung dulu neraca massanya ya. Kenapa kok dihitung neraca massanya? Karena di sini ada panas laten. Panas laten ini adalah kalor laten dikalikan dengan massa uapnya atau dikalikan dengan massa dari larutan yang berubah fase. Berarti kan berubah fase menjadi uap. Nah, karena itu di neraca massanya, masih ingat neraca massa dari evaporasi, yaitu adalah feed sama dengan liquid ditambahkan dengan uapnya ya. F sama dengan L plus V. F nya adalah 1 kg, sedangkan L nya belum diketahui, V nya juga tidak diketahui. Karena itu kita masuk ke neraca massa komponen, yaitu komponen NaOH. Di sini F-nya konsentrasinya adalah 0,05 dikalikan 1. Sedangkan L-nya adalah 10% ya. 0,1 L. V-nya karena tidak ada NaOH-nya maka 0. Sehingga ini L akan sama dengan 0,5 kg. Sehingga V-nya akan sama dengan 0,5 kg. Oke, ini adalah neraca massanya. Kemudian kita lanjut mengenai neraca panasnya. Jadi ada panasnya, sekali lagi ada yang pertama adalah panas pembakaran LPG-nya, yaitu sama dengan kalor bakarnya. Kalor bakarnya berarti massa LPG dikalikan dengan kalor bakar LPG akan sama dengan panas sensibelnya ditambah dengan panas laten ya, seperti ini. Kemudian massa LPG nya tidak diketahui, kita beri lambang ME gini ya. Kalor bakarnya diketahui 2000 kilokalori tadi per kilogram. Panas sensibelnya, nah panas sensibelnya berarti menggunakan rumus M kali CP kali delta T ya. Nah, sedangkan panas latennya maka akan sama dengan massa uap dikalikan dengan panas laten atau kalor laten ya. Di sini massa LPG tetap tidak diketahui, kali 2000 akan sama dengan MCP nya ini adalah 1 ya, 1 kg. CP nya adalah 1. CP ini adalah kalor jenisnya tadi 1 kilokalori itu tadi, 1 kilokalori. Sedangkan delta T nya ini adalah 107 dikurangi 25 ya. Kemudian ditambah dengan massa uapnya adalah 0,5, panas latennya adalah 535 ya. Nah, ini ya panas latennya ya, 535. Sehingga di sini ME kali 2000 sama dengan
1 kali 1 kali 107 kurangi 25. 107 kurangi 25 itu berapa? 82 ya. 82 ditambah 0,5 kali 535. 0,5 kali 535 berarti 267,5 ya. Sehingga ME dikalikan 2000 akan sama dengan 82 kali 267,5. Ini tambah ini sama dengan 349,5. Ini satuannya adalah kilokalori. Yang 2000 tadi adalah kilokalori per kilogram. Berarti massa LPG-nya akan sama dengan 2000 dibagi dengan, mohon maaf kebalik ya. Berarti massa LPG-nya akan sama dengan 349,5 dibagi dengan 2000. Berarti ini akan sama dengan 0,17475 ya, sama dengan 0,17475 kilogram. Nah, jadi massa LPG yang dibutuhkan untuk memanaskan dari suhu 25 derajat Celcius menjadi 107 derajat Celcius dan menguapkan sampai dengan larutannya menjadi pekat, menjadi 10%, dari larutan 5% menjadi 10% adalah 0,17475 kg. Ya, demikian contoh soalnya. Silakan langsung dilanjutkan dengan mengerjakan latihan soal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.